Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herod Mubarak, NIM C2C02018, Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek. Nah, di sini saya ada 5 proyek. Yang pertama yaitu ada membuat 3 user pada database MySQL, 1 user sebagai administrator dengan akses full, kemudian yang 1 user hanya boleh melakukan pembuatan tabel baru dan hapus tabel baru. Kemudian yang 1 user selanjutnya yaitu bisa melambinya. Kita nyalakan seperti ini sampai running, kemudian kita masuk di aplikasi Heidi. Nah, di sini kita bisa membuat database baru dengan cara klik kanan pada sini, kemudian kita create new database. Nah, di sini saya sudah membuat database namanya database dealer, di mana di sini ada beberapa isi tabel dengan cara menambahkan tabelnya, yaitu klik kanan pada bagian database ini, kemudian kita create new tabel. Nah, di sini saya ada tabel barang, pegawai, dan juga pelanggan. Di sini kita juga membuat usernya. User yang pertama yaitu kita berikan nama admin dengan tulisan seperti ini, create user admin, kemudian identified by password. Saya berikan password di sini 1 sampai 5, kemudian grant all privilege yang artinya kita bisa mengakses semuanya. Kemudian pada database, titik ini merupakan database-nya. Kemudian kita tujukan ke adminnya. Kemudian yang kedua, kita ada usernya untuk bisa membuat dan mendelete. Untuk teksnya sama seperti user yang pertama, hanya saja di sini kita ubah create dan delete. Kemudian untuk namanya kita berikan nama pengguna. Kemudian yang ketiga ada pengguna 2. Kemudian untuk isiannya atau hak aksesnya kita berikan insert, update, dan delete. Jadi untuk pengguna 1 dan pengguna 2 di sini hanya bisa melakukan create, delete, dan juga insert, update, delete kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk yang tugas kedua yaitu membuat replikasi database MySQL dengan konsep master to slave. Nah, tugas yang kedua yaitu membuat replikasi database MySQL dengan konsep master to slave. Sebelumnya kita pergi ke admin, tapi sebelum kita pergi ke admin, pergi ke control panel dulu, kita nonaktifkan ini Windows Defender firewall-nya. Jadi nanti kita ketika melakukan slave kayak gitu di komputer lain tidak ada gangguan. Kemudian kita masuk tadi di admin pada MySQL, kemudian kita masuk ke localhost. Nah, di sini kita ada ikhtisar akun pengguna. Di sini kita bikin user account. Nah, kita berikan nama penggunanya, kemudian nama pemiliknya, kemudian nama pemilik ini diisikan IP config kita ya, kemudian kita isikan kata sandi. Nah, terus selanjutnya kita replace client dan juga replace slave kayak gitu. Kemudian di sini kan saya sudah membuat ini usernya namanya Ikhwan, kemudian kita pergi ke replikasi. Nah, di sini kita ada replikasi master dan replikasi slave. Replikasi master itu replikasi yang terjadi pada komputer kita ya. Nanti kita ada tampilan seperti ini. Sebelumnya ada tampilan seperti pada replikasi slave. Kita configure dulu, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik tampilan status master. Nah, ini merupakan posisi master kita kayak gitu. Jadi mungkin itu saja untuk tugas yang nomor 2. Dan yang kembali lagi ke tugasnya yang nomor 3, yaitu membuat database baru dengan beberapa tabel. Boleh menggunakan konsep view atau juga join tabel. Nah, di sini saya menggunakan konsep view ya. Kita pergi tugas sebelumnya ke Heidi. Di sini saya menggunakan database yang sama, database dealer. Kemudian di sini untuk membuat view atau fragmentasi,
Kita klik kanan, kemudian kita create new, dan juga ada view. Di sini view kita bisa isikan untuk namanya, kemudian teksnya kayak gitu ya. Di sini saya sudah membuat beberapa view, yang diantaranya ada view horizontal. Kita berikan nama view horizontal, kemudian seperti ini. Kemudian nanti tampilannya akan nama barang, nama pelanggan, alamat, kayak gitu. Jadi ini tidak menampilkan semua, yang kita coba cek di nama barang. Nah, ini kan ada semuanya, tapi jika kita untuk horizontal, kita hanya ngecek pada barisan yang ketiga saja, kayak gitu. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu kita mengambil kolomnya. Untuk penulisannya seperti ini, kita berikan nama v vertikal, kemudian untuk teksnya select join ID pelanggan, barang, nama barang, pegawai dot nama barang, alamat, from pelanggan. Kita ambil dari tabel pelanggan ya, kita joinkan ke barangnya, kemudian kita join juga ke pegawainya. Kita mengambil berarti data dari tabel barang dan juga tabel pegawai. Jadi kita akan menghasilkan data seperti ini: ID pelanggan, nama barang, nama pegawai, dan juga alamat. Kemudian ada fragmentasi campuran atau view campuran. Nah, view campuran ini hampir sama dengan horizontal. Kita hanya mengambil barisan yang ketiga saja berdasarkan ID pelanggannya. Ya, kayak gitu. Kita lanjut ke tugas yang keempat, yaitu membuat dua store prosedur bebas parameternya. Nah, sama aplikasinya, kita menggunakan Heidi juga. Kita klik kanan pada database-nya, kemudian kita klik new, kemudian ada store prosedur. Nah, di sini kita berikan nama dan juga teksnya. Kemudian selanjutnya kita tentukan parameternya. Kita bisa tambahkan parameter itu, kita mau menampilkan bagian data yang mana. Misal di sini saya menggunakan jenis barangnya. Nah, di sini saya sudah membuat store prosedurnya. Oke, store prosedurnya kita untuk teksnya seperti ini. Bikin select B ID barang. B ini alias ya, atau nama lain dari barang. Kita bikin simple b.id barang, kemudian b nama barang, b merek, spesifikasi. Nah, selanjutnya kemudian di mana b kode barang ini adalah menampilkan kode barang. Jadi seperti ini aja. Kemudian yang selanjutnya kita ada view pelanggan. Nah, store pelanggan, maaf. Store prosedur pelanggan ini sama seperti store jenis barang. P ini merupakan alias dari pelanggan. Kita panggil untuk data yang mau kita panggil, kemudian dari pelanggan di sini. Tapi saya hanya fokuskan ke kode pelanggannya kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk store prosedur. Kemudian yang tugas yang kelima adalah membuat 3 buah trigger bebas dengan menerapkan konsep after insert, after update, dan after delete. Nah, di sini triggernya caranya masih sama. Kita klik kanan pada database, kemudian kita klik new. Di sini ada trigger. Di sini saya sudah membuat ada trigger delete, insert, dan juga update. Delete-nya seperti ini. Kita berikan nama tr delete, kemudian on tabel barang, karena kita ingin menambahkan atau menghapus pada bagian tabel barang kayak gini. Bikin update barang, set jumlah. Nah, ini jumlah yang akan kita kurangi ke jumlah sebelumnya. Jadi misal kita berikan 1, nanti akan memengaruhi jumlah yang ada pada tabel. Kemudian ada trigger insert. Trigger insert ini kita berikan nama tr insert, kemudian di eventnya ini ada after atau before. Kita menggunakan after ya, karena untuk perintahnya kita menggunakan after. Kemudian untuk sebelahnya kita insert gitu. Untuk settingnya sama,
Tapi di sini jumlah plus new. Nah, new di sini merupakan angka baru. Angka barunya kita mau isikan berapa. Misalkan sudah ada data 2, kita ketikkan ada 2 lagi. Jadi nanti tampilan pada datanya itu akan nambah jumlah barangnya kayak gitu. Kemudian ada update di sini. Nah, update ini seperti delete ya. Nah, untuk jumlah dikurangi all jumlah. Di mana ID barang itu akan menampilkan ini ID barangnya kayak gitu. Mungkin itu saja presentasi atau demo dari penggunaan aplikasi HEDI SQL ini untuk mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Data. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian tugas ini. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.